Baik, kita akan mulai perkuliahan kita Sejarah Gereja Asia pertemuan yang ke-11. Silakan dipimpin nyanyi dan doa. Oke, pada pagi hari ini kami akan membuka kelas ini dengan bernyanyi dari Kidung Sekitar Tende nomor 15 sudah dikirim dalam grup. Katakan bujur min kombinasi ni jeda. Katakan bujur min, kita nyanyikan bersama-sama. Katakan bujur min kombinasi ni jeda. Mandi batan duwe sini kita kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami, Engkau yang memberikan kami kepintaran supaya dapat bisa membaca hasil laporan baca kami untuk presentasi pada pagi hari ini. Kiranya Bapak dosen kami yang mengajari kami, kiranya Engkau berikan dia kesehatan seperti yang ada daripadamu saja. Dan dapat juga bahwa kami yang dosa, kiranya Engkau senantiasa dosa kami supaya kami layak disebut dengan nama-Mu. Kiranya doa kami rupa yang Engkau sempurna itu, kiranya Engkau yang menyempurnakannya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, memuji, memuliakan nama-Mu. Amin. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, saya absen dulu ya. Helen. Tidak hadir. Agnes. Amelia. Amos. Andres. Angelika. Asia. Christine ya. Dani. Daniel. Elkana. Eprata. Fierre. Freddy. Ini 1, 2, 3. Kamu tanda tanganmu kayak A semua, sama. Jadi tidak tahu kita mana alfa, mana yang apa ini. Kau berarti 3 kali absen ya. Oke, Helmaida. Henrico. Ini Henrico sudah 4 kali nih. Terakhir kali, sekali lagi hati-hati. Tidak bisa lagi ujian air UAS. Pistori. Iverson. Iwan. Jeremia. Jasmine. Joya. Hadir. Joya pun sudah 4 kali. 1, 2, 3, 4 hari ini. Ya, sekali lagi dia tidak hadir. Dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai ya. Marika, Markus, Messi, Mona, Nova, Pera,
Putri, Reja, Riko, Ridwin, Rini, Surya, Swani, Syahril, Theo, Trimunti. Oke. Informasi dari saya, kita akan mengadakan laporan kelompok itu setelah libur Paskah. Mulai besok kita akan libur nasional ya, cuti bersama, karena teman-teman kita ada hari raya 1 Muharram besok dan juga menjelang puasa. Jadi kita menghantar teman-teman kita dengan doa supaya mereka kuat menjalani puasa mereka. Puas A ya. Ada puas B kan, ada puas C. Dan mereka puas A, puasa. Kemudian diberikanlah 1 minggu sebelum pelaksanaan laporan kelompok tugasnya. Berarti tanggal 11 kita akan membahas soal kelompok, maka tanggal 4 April dikirimkanlah ke kita. Supaya nanti jangan ada bertanya, kapan kami kirim Pak? Apakah pada saat liburan Paskah? Berkali-kali seperti itu kan. Ada bertanya, apakah kami mengirimkan laporan baca Pak pada saat UTS? Nah, itu kan saya jawab baca RPS dengan baik. Di situ ada penjelasannya. Supaya jangan ada pertanyaan itu. Malas kita membacanya, kadang-kadang kan datang pertanyaan itu malas kita baca. Jadi itu ya, tanggal 4 April kirimkanlah makalah nomor 1 tentang sejarah kekristenan di Jepang. Tadi saya kirim baru RPS yang baru karena di kolom sebelahnya penjelasannya beda. Sejarah perkembangan Jepang di Jepang, lalu di sampingnya menjelaskan tentang William Carey kan. Jadi tidak nyambung. Jadi saya sudah perbaiki tadi, ikutilah itu. Jadi menjelaskan nanti bagaimana sejarah perkembangan kekristenan, perkembangan kemunduran, tantangan, siapa tokoh, apa karyanya, dijelaskan itu nanti di Jepang. Oke, itu sudah saya pikir pengumuman supaya kita melakukannya. Hari ini kita akan membahas laporan baca dari teman-teman kita. Ada 6 orang ya. Dimulai dari saudara Efrata, Elkana, Daniel Purba, Daniel Gultom, Dani Simbolon, Christian Trulin, Sitepung. Oke, kita mulai dari Efrata, baca yang kau tahu, sampaikan yang kau tahu. Jangan baca yang kau tulis itu. Silakan. Oke, di sini saya akan menyampaikan misi gereja Asia di abad yang ke-19 sampai ke-20. Yang pertama, misi Katolik. Zaman perluasan Islam merupakan suatu zaman kemunduran bagi Kristenan di Asia. Gereja terlahir menjadi minoritas di negara-negara Islam. Dengan susah payah mempertahankan imannya, gereja Nestorin lama-kelamaan kehilangan semangat untuk memberitakan Injil ke arah timur pusat. Pusat kekristenan menyusut sehingga dunia orang Kristen secara praktis menjadi gereja Kristen Katolik Roma. Misi Protestan. Gereja-gereja Protestan Eropa lebih lambat daripada gereja Katolik Roma menerima panggilan pengabaran Injil ke seluruh dunia. Pada masa reformasi gereja Protestan yang baru bertumbuh menghadapi perjuangan cukup berat. Gereja mengambil sikap bertahan sambil mengembangkan teologi dan struktur gerejawi, ditambah lagi menghapusnya kebiaraan, memutuskan sumber tenaga untuk menyampaikan Injil, kekurangan tenaga untuk mengorbankan jiwanya untuk menyampaikan Injil. Oke, di sini saya akan menyampaikan penginjilan pada abad ke-19 sampai ke abad ke-20 di India.
pada akhir abad ke-16, Gereja Katolik Roma sudah kuat di Goa untuk beribadah, untuk mengembangkan imannya, dan berkembang di daerah pantai India, di wilayah jajah Portugis minor. Misionaris Katolik juga berhubungan dengan Gereja Thomas di Malabar, di India Selatan, yang sudah lama putus hubungan langsung dengan Gereja Nestorian pada pertemuan sinode di Diampar pada tahun 1599. Gereja Ortodoks Syria di India mengikuti kuasa Paus sebagai kepala salah seorang yang berkebangsaan Portugis. Ia diangkat menjadi uskup, tetapi liturgi, ciri khas serta hukum gereja Syria dipertahankan. Namun tidak semua orang menerima wibawa Roma, sehingga sudah beberapa tahun sebagian banyak di antara mereka yang keluar dari situ dan mendirikan gereja Ortodoks Syria sendiri. Gereja Katolik Roma pada abad ke-19 setidaknya sudah ada 3 dominasi gereja yang masuk di wilayah India, yaitu pertama, Katolik yang masuk sebagai hasil penginjilan orang-orang Portugis pada abad ke-16 yang berpusat di Goa dan pantai Parava. Yang kedua, yakni Kristen Syria. Kristen Syria ini berpusat di Kalara, tepatnya di India Selatan. Yang ketiga, Gereja Protestan di India Selatan sebagai hasil penginjilan Jane Black, Jane Baugh, dan rekan-rekannya. Gerakan pertobahan massal di India menjelang akhir abad ke-19, bangsa India sulit beralih agama menjadi Kristen bila dimulai dari golongan atas ke bawah. Justru dari golongan yang terendah yang banyak yang menjadi Kristen, atau kasta yang belum tersentuh sebanyak 15% penduduk India. Mereka tidak memiliki tanah dan mereka bekerja yang dianggap hina di India. Justru golongan yang rendah ini yang banyak masuk ke dalam Kristen dibandingkan dengan golongan kasta-kasta yang tertinggi di India. Dan banyak mereka di antara mereka yang pindah ke Kristen dari golongan tertentu tersebut. Misi Baptis Amerika telah melayani daerah Telugu sejak tahun 1840 dengan hasil yang kecil. Pada tahun 1877, 200 orang dari golongan kasta yang tidak dapat disentuh datang ke rumah pekabaran Injil, yaitu Dr. John Clough, meminta dibaptis. Mereka telah percaya pada Kristus sebagai hasil penginjilan Yera Gutta, seorang dari kasta yang sama. Jane Agutla menjadi Kristen karena pelayanan Church Missionary Society. Lalu ia bersemangat besar mengabarkan Injil kepada orang lain. Dengan rasa enggan, ia membaptis mereka semua. 5 tahun kemudian, pada tahun 1882, ada 20.865 anggota gereja di daerah tersebut. Selama 30 tahun gereja di Telugu bertumbuh hingga mencapai jumlah 500.000 orang menjadi Kristen, yang semuanya dari golongan kasta rendah. Yang kedua adalah penginjilan pada abad ke-19 sampai ke abad 20 di Cina. Sudah 2 kali agama Kristen masuk Cina dan berhasil berkembang untuk sementara waktu, namun tidak sampai berakar. Konghucu berpengaruh besar di Cina, baik di bidang politik maupun kebudayaan. Agama Buddha dan Taoisme kuat di antara masyarakat umum sejak jatuhnya dinasti Mongol pada tahun 1370. Cukup. Elkana. Gereja Barat di Asia tahun 1500 sampai 1900. Pada zaman perluasan, agama Islam merupakan zaman kemunduran bagi agama Kristenan di Asia. Pada era pertengahan, visi dan semangat untuk mengabarkan Injil ini
Katolik Roma pertama kali tiba di Jepang itu pada abad ke-16, dan yang menjadi salah satu faktor penginjilan Katolik ialah karena hilangnya wibawa agama Buddha. Yang kelima, misi Protestan dan perkembangan gereja di Korea. Pekabar Injil Amerika masuk ke Korea pada tahun 1800-an dengan mereka itu memakai sarana pendidikan dan melakukan pelayanan medis untuk melakukan penginjilan di Korea. Yang keenam itu misi dan perkembangan gereja di Burma, yaitu di Myanmar. Misi Kristen di Burma ini berkaitan erat dengan kolonialisme Barat. Gereja Katolik Roma paling berkembang di antara suku Karen di Burma dan bangsa anak Siam. Misi Jutsu merupakan badan misi Protestan yang terbesar di Burma ini. Yang ketujuh, misi dan perkembangan gereja di Malaya, Singapura, dan Borneo. Borneo akan menjadi kawan mision. Badan misi antar gereja didirikan pada tahun 1998 dengan tujuan mengabarkan Injil kepada suku-suku pedalaman suku Sarawak. Dan yang kedelapan itu perkembangan misi di Filipina. Para pekabar Injil ke Filipina ini berbondong-bondong untuk melakukan penginjilan. Oke, cukup. Daniel, berubah. Misi gereja Barat Asia pada tahun 1500 sampai 1945. Pada misi Katolik zaman perluasan, agama Islam merupakan jalan kemunduran bagi kekristenan di Asia. Gereja-gereja sebagai golongan misionaris dengan negara-negara Islam dengan susah payah mempertahankan imannya. Gereja historian lama-kelamaan kehilangan semangat itu menabarkan Injil ke arah timur. Pada misi Protestan, gereja-gereja Protestan Eropa lebih lambat pada gereja Katolik Roma menerima panggilan pengabaran Injil ke seluruh dunia. Pada zaman Reformasi, gereja-gereja Protestan yang baru tumbuh menghadapi perjuangan yang cukup berat. Dan pada misi Katolik Roma, akibat misi sistem para pekabar Injil Katolik datang ke Asia berdampingan dengan penjajah Portugal. Franciscus de Parius bersama tokoh-tokoh Yesuit lainnya, mereka berusaha memenangkan orang-orang berpemuka pimpinan masyarakat dengan metode penyesuaian imannya dengan kebudayaan Asia. Ordo lainnya menuduh Serikat Yesus terlalu sinkretis. Pada misi Protestan dan perkembangan gereja di dunia, misi Protestan masuk India bersama dengan negara Inggris, sehingga tidak terlepas dari corak imperialisme. Meskipun pemerintah Inggris bersikap netral terhadap agama, William Carey menetapkan asas-asas misi yang menjadi dasar bagi misi Protestan. Penerjemahan Alkitab, penelitian dalam kebudayaan setempat. Henry Martin memberi sumbangan penerjemahan Alkitab dengan mutu ilmiah yang tinggi. Pada misi Protestan dan perkembangan Cina, dengan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Cina, Robert Morrison meletakkan dasar misi Protestan di Cina. Pada abad ke-19, Cina terpaksa membuka dirinya terhadap orang asing dan terhadap pandangan candu. Meskipun para misionaris mencela perdagangan tersebut, mereka berbondong-bondong masuk ke Cina bersama-sama dengan imperialisme.
pada misi dan perkembangan gereja di Jepang. Pada abad ke-19, perjanjian perdagangan membuka jalan bagi kabaran Injil di Jepang. Sudah. Oke. Lanjut. Daniel Gutom. Sejarah gereja Barat dalam melakukan penginjilan pada abad ke-19 sampai 20. Misi Protestan dan perkembangan gereja di India. Di benua India adalah benua yang dimana memiliki banyak suku, bahasa, bangsa dan negara. Sejumlah penduduk India lebih banyak menganut agama Hindu. Namun minoritas yaitu beragama Islam, yang dimana memungkinkan untuk mempengaruhi secara politis di wilayah Kekaisaran Molgut. Dalam hal ini di samping usaha Badan Misi Protestan di Asia, India memiliki tenaga asli yang sanggup memimpin gereja, dan beberapa tokoh Kristen di India berusaha mewujudkan kekristenan dalam konteks kebudayaan, yang dimana munculnya gerakan kemerdekaan India, yaitu pada tahun 1800. Adanya golongan orang Kristen di India yang berpendidikan barat memungkinkan refleksi teologis yang khas berakar di India. Para pekabar Injil berselisih pendapat mengenai dengan hasil sebagian menjadi Kristen atau terpengaruhi oleh pemikiran Kristen. Namun berkebangsaan India mempunyai peranan yang menentukan dalam gerakan pertobatan massal di Injil Barat, agak lambat menyambut gelombang yang beralih menjadi agama Kristen. Pada abad ke-20 pendidikan teologi ditingkatkan. Muncullah beberapa tokoh Kristen yang mengapresiasikan spiritualitas Kristiani dalam bentuk kehidupan khas India, misalnya Sundar Singa, atau dalam bentuk teologi yang diarahkan pada konsep-konsep pemikiran Hindu. Misi Protestan dan perkembangan di Cina. Sejarah Kekristenan di Cina dapat digambarkan sebagai gelombang karena masa perkembangannya dengan cara dukungan atau toleransi pemerintah, selisih berganti dengan masa penghambatan. Hal ini dialami oleh gereja Nestorian pada abad ke-9 dan ke-14, gereja Katolik Roma pada abad ke-17. Namun pada awal abad ke-19 jumlah Kristen di Cina sudah mencapai 250.000. Oke, cukup. Lanjut kepada Dani Guru. Ya, misi gereja Barat di Asia pada tahun 1500 sampai 1145. Kita ketahui sendiri bahwa ketika zaman Islam mengalami zaman kemajuan di Asia, ternyata di situ juga zaman masa-masa orang-orang Kristen mengalami kemunduran, baik dari kemunduran iman untuk Injil dan juga lain sebagainya. Kita ketahui sendiri bahwa gereja Nestorian juga mengalami kemunduran iman dalam melakukan penginjilan, berluas
di daerah timur, sehingga penyebaran pusat kekristenan sudah mengalami kesulitan atau sepertinya sudah mulai terbungkam, sehingga orang-orang menyebutkan bahwa Kristen di daerah sini sudah seperti hampir sama dengan gereja-gereja di Eropa, di mana gereja-gereja Eropa itu lebih mementingkan kepentingan dari dalam bukan ke luar. Kemudian daripada itu pada abad ke-15 ternyata zaman-zaman Kristen juga mengalami kemajuan, di mana dari sektor perkembangan teknologi, dari bagian komunikasi dan lain-lain sebagainya mengalami perkembangan pesat, sehingga di sini juga membuka peluang dari sektor percetakan untuk melakukan penginjilan ataupun melakukan sesuatu hal yang tidak diketahui mereka sebelumnya. Terlihat dari berbagai dari orang-orang yang melakukan perjalanan yang amat jauh melalui perkapalan layar. Mereka mengunjungi daerah-daerah yang sebelumnya tidak pernah mereka ketahui dan tidak pernah mereka kunjungi. Lalu kemudian dari itu mereka melakukan penginjilan, dan ini ada kesempatan bagi gereja-gereja, bagi denominasi gereja dari berlatar belakang Calvinis dan juga Lutheran, di mana mereka menyebarkan penginjilan kepada daerah-daerah yang tidak diketahui mereka sebelumnya. Namun ternyata raja-raja Spanyol dan juga raja-raja Portugal melakukan penyebaran ini hanya sebagai gimmick ataupun sebagai tameng saja. Ternyata mereka lebih mementingkan dengan keuntungan ekonomi, di mana mereka melakukan penginjilan, memaksakan orang-orang masuk Kristen, membaptis dengan paksa, dan juga mereka melakukan perdagangan, namun mereka memaksa orang-orang sehingga orang-orang beranggapan bahwa para misionaris itu datang sebagai penjajah, bukan sebagai untuk menginjil iman. Kemudian daripada itu misi di India. Misi di India adalah di situ tokoh yang sangat berperan adalah William Carey, di mana dia adalah tokoh dengan berlatar belakang gereja Baptis dari Amerika yang mengunjungi India, dan ternyata William Carey ini adalah salah satu seorang dari kelompok yang dinamakan trio Serampore, di mana trio Serampore ini melakukan perlebaran luasan penginjilan melalui sektor pendidikan iman dan juga kesehatan. Namun ternyata trio Serampore tidak sampai ke ujung atau akhirnya mereka bersama. Mereka harus berpisah karena mereka berpisah karena ternyata mereka mereka beda masing-masing dalam penginjilan. Lalu ketika misi di Jepang ini ternyata Jepang sangat terbuka dengan kedatangan orang-orang Kristen, sehingga misi-misi di Jepang itu tidak terlalu sulit untuk memasuki agama-agama Kristen. Daripada itu, dan juga di Korea ternyata Kristen amatlah sulit untuk masuk situ, karena mereka ternyata di Jepang, di Korea itu sudah mendarah daging dengan agama atau kepercayaan yang menganut bahwa di alam itu sudah terdapat roh-roh atau makhluk gaib yang akan bersama mereka dan akan menjaga mereka. Kepercayaan itu disebut dengan Siamanisme. Dan juga kemudian misi di Myanmar dan juga di Thailand. Dari kedua negara ini mereka sama-sama menganut agama Buddha, sehingga sangat sedikit orang-orang menganut Kristen di situ. Misi Baptis Amerika dan Katolik merupakan misi yang paling gampang untuk masuk di situ, ataupun juga yang paling berhasil di Purna dan di pegunungan. Kenapa? Karena misi-misi Gereja Baptis Amerika dan juga Katolik, mereka melakukan penginjilan, juga melakukan penginjilan dengan sektor pendidikan dan juga kesehatan atau medis. Cukup. Kristen. Saya membacakan protokol berjudul Berlebaran Menyebarkan Injil di Asia. Saudara, Kristen di Cina dapat digambarkan sebagai gelombang karena bisa disebut masa perkembangan dengan adanya hubungan serta toleransi dari pemerintah, silih berganti dengan masa penghormatan, dan sebagian besar anggota Gereja Katolik Roma bentar lagi menjadi orang Ortodoks Rusia, Kristen dan Kreatisme. Pada abad ke-19, Cina terpaksa membuka diri terhadap negara-negara Barat. Pemerintah Cina menolak semua hubungan perdagangan dengan negara-negara
asing. Sikap terhadap bangsa Cina menimbulkan kebingungan dan dianggap sebagai kesombongan oleh orang Barat, dan ketegangan tersebut sendiri meningkat dengan munculnya masalah perdagangan. Sebentar dulu Christian, yang kau kirim ini yang mana? Yang saya baca ini masalah perang salib ini. Iya Pak, ini salah yang di situ Pak. Yang di situ salah Pak, makanya yang saya baca di bagian apa? Di bagian sini. Kenapa ada perang salib di sini? Kolonialisme? Dari mana ini sumbernya? Dari mana apa namanya bukumu? Sumbermu dari mana? Terus Wetzel. Ya? Terus Wetzel. Buku yang kau baca buku apa? Sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila. Siapa yang nulis? Terus Wetzel. Ini buku yang kau baca, bukan kelas anerak sekarang. Kau baca buku ini? Baca. Di print Pak. Hah? Yang dia tadi. Yang dia? Yang buku yang saya pinjam dari tadi ya. Dari siapa? Dari bukunya Pak. Dia pinjam fotokopi itu Pak. Tapi aku nggak tahu dia bacanya kemana. Kau punya buku ini? Enggak. Enggak ada uang mau beli buku ini. Enggak ada. Di perpustakaan enggak ada. Ada. Kenapa enggak kau pinjam? Hah? Oke, silakan duduk. Minggu depan kau baca lagi ini laporan baca yang terakhir. Ya, dari buku ini. Lihat, pakai mata, jelas lihat sini. Ini bukunya ya, Anerak. Ikut kau bacaan terakhir minggu depan. Kalau masih salah lagi, bukan salah saya. Oke. Tampaknya kita emang nggak serius ya. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu, siapa yang tidak baca buku ini, kita jumpa tahun depan. Saya sudah sampaikan ini berkali-kali. Saya harap yang hadir di sini orang yang membaca buku ini, supaya kita tidak jumpa tahun depan. Dan saya tidak mau tanya Anda apakah Anda baca buku ini. Saya tidak mau tanya, tapi saya buktikan apakah Anda baca buku ini. Dari jawabanmu saya pasti tahu siapa yang baca tidak baca. Di kelas A tadi ada 20 orang harus keluar dari ruangan saya. Mudah-mudahan di kelas ini tidak ada. Semoga Tuhan menolong. Dan saya tidak mau main-main dengan orang-orang bodoh. Ya, berdoalah sama Tuhan, kau bisa mengerti apa yang kau baca. Jika Anda tidak baca, jangan berbohong. Lebih baik Anda mengaku terus terang, supaya Anda bisa diberi pengampunan oleh Tuhan Yesus. Saya mulai dari paling bawah, Trimunte. Ada orangnya di sini? Ya, tadi sudah disampaikan oleh pembaca soal misi gereja barat di Asia.
lalu sudah dibaca teman-temanmu, dan pasti kau pun sudah baca tentunya ya. Saya hanya bertanya, misi gereja barat di Asia itu oleh Protestan dibawa oleh negara apa? Pasti di sini tidak ada, di sini jawabannya di sini. Dari gereja apa, negara mana yang membawa misi Protestan itu dari barat itu ke Asia? Negara apa? Trimunte mana dia? Dari negara mana? Kau baca bukunya? Enggak. Silakanlah keluar. Tahun depan kita jumpa Trimunte. Silakan. Silakan keluar. Kalian masuk belajar ini. Mau kincing di celana pun kau sekarang boleh. Oke, Markus Soragi. Mana Markus? Tadi saya tanya dia gereja Protestan. Kalau Katolik negara mana yang masuk dari Eropa ke Asia? Kau baca bukunya, Markus? Baca bukunya, Markus. Halaman berapa kau baca? Ya, pertanyaan saya di bagian awal. Dari negara mana? Kuat suaramu, jangan takut kau. Kalau kau baca, orang yang tahu kebenaran nggak pernah malu-malu dan takut. Dari mana? Oke, saudara selamat ya. Nggak gagal lucunya. Oke, jadi dari negara Portugis dan Spanyol. Itu dari Katolik. Dan kalau dari Protestan, Inggris dan Belanda. Nah, kemudian kalau datanglah negara Portugis dan Spanyol datang ke Asia, tentu mereka kan tidak sama jalurnya. Portugis jalur mana, Spanyol jalur mana? Ya, itu silakan. Surya. Mana Surya? Dari jalur mana dia? Kalau Portugis jalur mana dia? Sama-sama ke Asia. Lalu kalau si Spanyol mana? Dari mana dia? Gak mungkin dong sama gini. Beda dia. Dari mana? Mana ke mana? Baca bukunya Surya. Kurang kuat suaramu, kedengaran. Lebih baik kau berdiri lalu kuat suaramu biar kedengaran. Iya, Portugis kemana, Spanyol kemana? Kau baca bukunya? Dari halaman berapa sampai ke halaman berapa? Sampai? Berarti kau nggak baca, kalau nggak tahu kau sampai halaman berapa, berarti nggak kau baca. Kau baca bukunya Surya? Baca. Jadi dari mana Spanyol dan dari mana Portugis? Kalau kau baca pasti kau tahu. Gak mungkin gak tahu. Jangan tanya orang, kau yang kutanya. Dari Cina ke Spanyol. Spanyol dari Cina. Spanyol yang mana ini? Kalau Portugis dari mana? Jadi halaman berapa yang kau baca?
83. Terus saya baca dari halaman, saya tanya dari halaman 83 ya. Saya tes dulu kau halaman 83 yang kau baca itu. Benar enggak nanti kau baca halaman 83? Kalau enggak, resikonya sama kau loh. Di halaman 83 yang kau bacakan hanya orang berlayar, yang itu aja kau bacakan. Ya, di sini nggak ada informasi sih. Di halaman 84 kau baca. 84. Baca. Oke, di situ disebut ada bangsa Portugal dan Spanyol melawan Islam. Kemudian mereka mulai bergerak membawa Injil. Lalu di halaman 85 ada perbedaan antara Portugis dan Portugal. Karena kau nggak bisa baca jawab tadi ya, Portugis dan Portugal, Portugis dan Spanyol lewat mana. Sekarang saya tanya halaman yang kau baca karena masih di halaman-halaman awal ini. Halaman 85 sampai halaman 86 itu pasti sudah kau tahu. Sampai halaman 86 ya. Apa bedanya misi Portugal dan Spanyol? Misi Portugal apa misinya? Spanyol apa misinya? Kurang kuat gak kedengaran? Misi Portugis apa? Misi Spanyol apa? Kan sudah kau baca kan halaman 83, 84, 85, 85 masih 4 lembar ini. Kemana? Apa bedanya? Kau sudah baca sampai halaman 86? Belum. Jadi halaman berapa kau baca? 83 tadi, baru 84, baru 80, 83, 83, 84, 85. Lebih baik kau jujur, kau baca bukunya enggak? Baca, hanya 3 halaman. Oke, dari halaman 85, apa bedanya misi Portugis dan Portugal? Di situ ada jawabannya. 3 lembar, 4 lembar kau baca, masih enggak kau kuasai. Apa bedanya? Gak bisa kau jawab, saya anggap Anda tidak baca dan kita jumpa tahun depan. Saya beri waktu 3 detik lagi. 1, 2, 3, keluar. Siapa namamu tadi? Siapa namamu? Siapa? Surya ya. Jumpa tahun depan. Malas aku belajar dengan orang serius. Oke. Reja. Tadi pertanyaan saya kepada mereka soal Katolik, sekarang Protestan. Misi Protestan ke Indonesia membawa kekristenan dengan metode apa? Hah? Ya, berdagang. 2 maskapai perdagangan itu siapa? Apa nama maskapai perdagangan mereka itu? 2 perdagangan itu.
Satu lagi. Hah? Cuma satu kau tahu? Kau baca bukunya? Hah? Bagian Korea. Lompat jauh ke Korea. Korea misi Protestan atau Katolik? Hah? Misi Protestan atau Katolik? Katolik. Di Korea. Berarti Anda tidak baca buku. Misi Katolik itu hanya Jepang, Cina, India. Berarti Anda tidak baca buku. Wow. Baca bukunya. Yang di Korea. Oke, saya sudah persempit. Yang di Korea Protestan. Perkembangannya atau misi Protestannya? Perkembangannya atau misi Protestannya? Ya, saya tahu. Misi di sana datang. Di sini di bagian buku ini baru ada perkembangan misi di Korea. Yang mana kau baca? Jangan nanti setelah saya tanya itu bila tidak saya baca, kau bilang nanti. Yang datangnya pendeta, yang datangnya dokter dari Scotland Yard, terus dan setelah di sana terjadi yang dimana pangerannya di situ terluka dan dokter dari Scotland ini mengobatinya dan berlangsung kemudian Ya, cukup. Saya belum bertanya. Kalau udah menjelaskan, saya belum bertanya. Yang kau baca itu perkembangannya halaman berapa itu yang kau baca itu? 180. 180 isinya ini tidak ada di sini misi Protestan. 179 misi Protestan di Korea. Buku yang baru. Oke, terjemahan baru apa? Terbitan baru ya. Oke, berarti ini perkembangannya, perkembangan gereja di Korea. Oke, kalau ini bicara perkembangan di Korea, ini Anerak menjelaskan ada metode Naevius di sana dalam perkembangan kekristenan di Korea. Apa itu? Yang pertama perabatan sendiri, Pak, yang dimana orang-orang di sana terpanggil untuk mengabarkan Injil. Yang kedua yaitu kepemimpinan sendiri, yang dimana gereja-gereja nasional hanya saja untuk menopang organisasi gereja saja. Yang ketiga yaitu pembiayaan sendiri, yang dimana orang-orang jemaat orang yang di Korea itu diangkat semua menjadi pelayan penuh. Dan yang keempat yaitu dasar Alkitab, yang dimana semua kalangan di Korea itu baik jemaat maupun rakyat kecil dibekali dengan pendidikan yang cukup agar gereja di sana tetap berdiri. Oke. Terima kasih. Freddy, Anggawian. Oke, tadi saya katakan bahwa misi yang dibawa oleh Protestan itu dari Age ya, East Indian Company dan Verenigde Company, VOC, Oost Company, India Company dari Belanda. Apa perbedaan misi Protestan, EIK dan VOC? Itu masih di halaman awal, di bab 6 itu. Masih di halaman awal. Apa perbedaannya? Ready? Baca bukunya? Enggak? Oke, silakan keluar.
di ruangan saya. Oke, baik. Saya tidak akan bertanya lagi kepada saudara-saudara. Lebih baik jujurlah. Siapa yang tidak baca, bagi yang jujur nanti tidak akan saya hukum untuk tidak bertemu, supaya bertemu tahun depan. Tapi jujur, saya tidak baca, Pak. Angkat tangan. Wow, keren. Oke. Nah, saya beri lagi peringatan terakhir, last warning, last announcement. Jika minggu depan saudara-saudara yang angkat tangan tadi tidak baca ini, saya masih beri kesempatannya. Minggu depan tidak baca, maka pikirkanlah untuk bertemu tahun depan. Saya ulang ya, karena bahasa saya mungkin tidak kalian mengerti beberapa minggu yang lalu. Mungkin bahasa saya tidak Anda mengerti ya minggu yang lalu. Saya ulangi lagi ya. Siapa yang tidak baca minggu depan buku ini, kita bertemu tahun depan. Dan bagi yang mengangkat tangan tadi, silakan lingkari absen ini dan keluar dari ruangan ini. Lingkari nomor absen di sini, namamu, dan keluar dari ruangan ini. Silakan. Silakan. Kami mau belajar. Dan bagi yang belum memberikan laporan baca, Henrico, Joya, dan Mona Lisa, silakan kerjakan laporan baca minggu depan. Terakhir ya, jangan datang lagi tanpa laporan baca minggu depan. Silakan isi, lingkari, pakai speed pencil. Wow, 23. Hanya 5 orang yang baca. Siapa namanya? Kau baca kan? Siapa? Markus.
Baru siapa nama? Ya? Ya? Terus yang tinggal ini yang tadi baca ya, Christian, Dani dan sampai si Eprato. Kalian tidak dapat. Wah, kasihan ya. Aku nggak ngerti lagi bagaimana cara mengajar kalian. Saya kebingungan bagaimana mengajar kalian yang tidak mau belajar. Saya sangat kebingungan. Tidak tahu apakah ada metode lain lagi. Ini sekaligus juga permenungan bagi saya. Mungkin metode saya mengajar kurang pas atau tidak bagus, atau bahasa saya tidak bisa dimengerti. Ya mungkin minggu depan kita dekatkan lagi ke depan semua yang supaya dengar. Mungkin suara saya tidak bisa didengar ya, dipahami, sehingga sulit ditangkap dan dikerjakan. Semoga kalian minggu depan tidak masuk bagian yang tidak membaca. Karena bagi saya minggu depan penyentuhan ya. Bagi yang ingin belajar dengan saya akan tinggal di kelas ini. Bagi yang tidak belajar dengan saya lebih baik keluar dari kelas ini. Gitu ya. Karena emosi pun gak ada gunanya. Coba banyak sekali kelas yang saya ajar harus emosi. Lebih baik kalian aja yang gagalkan, selesai kan. Saya tidak emosi kan. Bagi yang tak mau maju ya silakan. Kita ulangi lagi tahun depan 2 kali untuk satu mata kuliah kan. Kan enak itu kan. Jadi master dia di situ kan. Master sejarah gereja Asia kan. Karena ketemu sekali lagi. Mudah-mudahanlah kalian tidak master sejarah gereja Asia ya. Artinya 2 kali mengambil mata kuliah supaya tamat. Oke, saya akan bahas minimal supaya dapat kalian intinya ya. Kalau saya tanya pun nanti kalian di sini sama aja, mana tahu nggak berisi juga kan. Cuma baca tapi tidak berisi. Ya, di bab 6 ini sebenarnya inilah inti dari misi gereja Barat di Asia. Anerak memulai bab 6 ini dengan penjelasan yang sangat detail di bab 6 itu. Lalu kalau kita sudah pahami bab 6, maka sebenarnya bab 7 sampai 14 itu adalah pengembangan dari penjelasannya di bab 6. Jadi dia membagi 2 misi Katolik dan Protestan. Nanti setelah ini dia akan bahas misi Katolik Protestan, lalu kembali dia bahas misi Katolik, baru misi Protestan, baru perkembangannya. Perkembangan misi di beberapa tempat. Lalu dia menjelaskan bahwa negara atau bangsa Barat yang datang ke Asia mengabarkan Injil dibagi 2. Misi Protestan itu dari negara Portugal dan Spanyol, dan Portugis itu pergi ke sepanjang Asia, mulai dari Asia Selatan, kemudian ke Asia Timur, kemudian ke Asia Tenggara, berhenti di Asia Tenggara. Lalu Spanyol memulai penginjilannya ke Amerika Utara, dan berhenti di Asia, yaitu di Filipina. Itu jadi pekabaran Injil mereka itu benar-benar menjadi sebuah pekerjaan atau pelayanan pengabaran yang mengelilingi dunia. Akhirnya nanti situlah mereka tahu bahwa bumi ini bulat, tidak datar. Karena mereka bertemu di sebuah titik yang mempertemukan mereka di Asia Tenggara ini. Lalu dasar perjalanan mereka itu akibat dari bulla dari Paus ya, Paus Hendrik itu. Jadi ada di halaman kalau kalian baca nanti
di halaman 96 itu Bulla Paus Alexander ke-6 menetapkan 2 raja untuk mengabarkan misi, yaitu Raja Portugal dan Raja Spanyol. Dan kedua raja ini punya otoritas mengabarkan Injil, mengangkat uskup dan sebagainya. Bahkan akhirnya mereka punya hak untuk melakukan apapun. Itu disebut dengan padroado. Padroado itu sebuah tugas untuk melindungi dan menyokong di 2 raja itu. Nah, berangkatlah mereka ke Asia. Ada perbedaan yang menyolok dari 2 raja yang menyebarkan misi Kristen ke Asia dari misi Katolik. Kalau misi Portugal halaman 85, mereka bertujuan bukan menjajah tapi untuk berdagang. Jadi Portugis itu bukan hendak menjajah tapi berdagang. Sementara Spanyol mereka menjajah, mendiami dan tinggal. Itu kalau Spanyol. Itu di halaman 86. Jadi mereka itu bertujuan untuk menjajah, mendiami. Jadi beda ya, kalau Portugis tidak mau menjajah tapi hanya berdagang, kalau Spanyol menjajah, setelah menjajah mendiami. Nah, baru akibatnya ada orang Portugis tadi yang hanya berdagang, tidak hendak menjajah. Karena apa? Karena memang di Asia mereka menghadapi agama-agama suku, agama-agama tradisional, agama-agama lokal. Sehingga mereka sulit untuk menjajah atau mereka sulit untuk mengabarkan Injil karena bertemu dengan agama-agama Asia. Makanya kekristenan di Asia hanya 10%. Tidak besar. Beda dengan Spanyol. Spanyol menjajah, mendiami. Maka mereka mendiami Amerika Utara, juga mendiami Filipina. Akibatnya apa? Amerika Utara itu 100% Katolik. Filipina itu hampir 98% itu Katolik sampai sekarang. Karena di sana tidak ada ditemukan agama-agama lokal. Sehingga mereka bisa menyebarkan misi dengan baik. Itu yang kita lihat. Ada perbedaan. Kemudian Portugal itu penduduknya waktu itu masih 1 juta. Tetapi Spanyol itu sudah 8 juta. Akibatnya apa? Portugis itu bisa kehabisan dana misi. Makanya misi mereka di Asia tidak kuat karena kehabisan dana misi. Sementara Spanyol mereka kuat, 8 juta umat bisa banyak dikirim kemana-mana. Maka mereka bisa mengkristenkan yang mereka diami itu dengan baik. Ordo yang banyak dikirim waktu itu ialah Fransiskan dan Dominikan. Tetapi akhirnya digantikan oleh Serikat Yesuit karena Serikat Yesuit lebih getol, lebih komitmen ya dalam rangka melaksanakan misi dibanding Fransiskan dan Dominikan. Ada perbedaan strategi antara Dominikan, Fransiskan dan Serikat Yesuit. Serikat Yesuit memiliki strategi mencari orang kaya, orang terhormat. Makanya ketika mereka sampai di India, yang mereka cari orang kaya, orang suku-suku Brahma. Tetapi teori itu berubah ketika Franciscus Xaverius dibawa ke Jepang. Lalu di Jepang yang dia lihat bukan orang kaya, tetapi yang dia lihat adalah orang pintar. Maka strategi yang kedua mereka buat ialah mendekati orang pintar. Itulah sikap atau strategi orang Serikat Yesuit. Dan itu bertentangan dengan Fransiskan dan Dominika. Mereka tidak suka penginjilan dengan mengunjungi atau menggait orang kaya dan orang pintar.
tetapi mereka lebih pilih menginjili orang-orang miskin. Itu sebab nanti ada persoalan di pembahasan laporan baca sebelumnya. Kita telah membahas itu, terjadilah persoalan antara ordo serikat Sejusit dengan Fransiskan dan Dominikan. Itu soal penginjilan, bahkan soal ajaran pun nanti mereka bersoal, soal ikonoklasmus, soal religi, dan banyak sekali persoalan mereka. Itu juga yang membuat Katolik merosot kala itu. Nah, beda dengan Protestan dari Katolik. Nah, kalau Katolik tadi mereka ke India itu setelah dari Jepang ke Cina baru ke India, itu belakangan India. Dan mereka mendirikan pos di Goa itu. Lalu kemudian ketika orang Portugal menguasai Malaka, maka mereka klaim itu mereka telah mengalahkan Islam. Padahal sebenarnya tidak. Karena Islam itu kan banyak dan menyebar di mana-mana. Nah, inilah misi Katolik. Dan sekarang masuk kita misi Protestan di halaman 87. Ini lebih lambat dibanding misi Katolik. Memang itu benar karena Protestan itu lahir 1517, abad ke-16. Tentu pengaruhnya tidak mungkin cepat. Maka mereka melakukan misi itu pada abad 17, 18, 19 sampai 20. Dan misi Katolik lebih awal karena mereka setelah perang salib, lalu mereka melihat kemunduran orang Kristen, lalu mereka bangkit dengan bangkitnya teknologi di Eropa. Mereka akhirnya ingin menguasai dunia. Lalu lahirlah kebangkitan Kristen, lalu mereka menginjili ke Asia, memperluas wilayah mereka. Itu makanya mereka cepat. Maka mereka abad ke-16, abad ke-17 sampai 18, Katolik yang menonjol. Tetapi misi Protestan itu akhirnya bisa menggantikan misi Katolik setelah ada dua lembaga company atau perdagangan yang besar datang ke Indonesia atau ke Asia. Yaitu itu yang pertama tadi dari Inggris dan dari Belanda. Dari Inggris bawa perdagangan, lembaga perdagangannya East India Company, sementara dari Belanda membawa Verenigde Oost-Indische Company. Jadi VOC dan H sama-sama datang ke Asia, tetapi berbeda misinya. Kalau misinya orang Eik tidak mau mengkristenkan yang dijajah, itu ada di halaman 89. Tetapi orang-orang VOC itu misi mereka mengkristenkan orang pribumi, bahkan memberi hadiah kepada orang pribumi dan memberikan hak tertentu, itu halaman 89, kepada orang-orang pribumi yang menjadi Kristen. Bahkan mereka mengutus tenaga pendeta yang digaji oleh Belanda khusus untuk menginjili. Sementara bagi orang Inggris, mereka sama-sama mengutus juga pendeta, tapi tidak harus mengkristenkan orang pribumi. Itu diutus mereka untuk melayani orang-orang Inggris yang ada di Indonesia. Nah, ini bedanya. Bahkan di halaman 88, VOC itu sangat radikal ya, mengatakan misi mereka itu di halaman 88 di bawah, memelihara gereja suci, melawan dan menghapuskan segala macam perbudakan dan perbudakan, pemujaan dewa berhala ataupun agama palsu, menghancurkan kerajaan antikristus dan memajukan kerajaan Yesus. Agama palsu itu yang mereka maksud ialah Katolik. Jadi bagi mereka agama Katolik itu adalah agama palsu. Itu harus disingkirkan. Itu sebab di bawah itu semua gereja Katolik Roma yang dikuasai Portugis dan Spanyol kala itu dipaksa menjadi Kristen, Protestan. Itu di bawah. Terpaksa beralih agama menjadi Protestan.
Saya sudah sampaikan itu beberapa minggu yang lalu. Makanya orang-orang Ambon yang Katolik dulu dipaksa jadi Protestan, kecuali di ND dan Flores, mereka tidak mau. Ini apa, VOC ini sangat getol. Bahkan kalau di India nanti mereka memaksa orang-orang India itu untuk jadi Kristen. Nah ini misi dari VOC. Dan setelah itu kita melihat bahwa perkembangan kekristenan atau orang misi Protestan di Asia itu tidak hanya dibawa oleh perdagangan, misi perdagangan. Kan kalau nanti ditanya kepada kalian, apa teori masuknya kekristenan ke Indonesia atau ke Asia? Yang pertama itu kan karena kolonialisme ya, atau penyebaran agama melalui dua negara, Portugal dan Spanyol. Itu kolonialisme. Yang kedua perdagangan, itu dari Belanda dan Inggris. Yang ketiga ialah misi. Misi itu siapa yang bawa? Itu dimulai dengan lahirnya pietisme. Pietisme ini lahir karena tidak suka lagi dengan gaya gereja Lutheran yang lebih fokus pada pengajaran dogma-dogma gereja, aturan-aturan gereja. Itu di halaman 89 itu. Lalu lahirlah Pia de Syria, artinya cita-cita kesalehan yang dikembangkan oleh Jacob Spener. Dan dari Jacob Spener nanti maka lahirlah University of Halle sebagai pusat pietisme dunia. Dan dari sana mereka mengutus tenaga-tenaga Injil di dunia. Menyebarlah ke Amerika Utara, ke Asia, pergilah Ziegenberg ke Tranquebar, India. Makanya misi Protestan dimulai di India. Jadi kesanalah mereka mulai mengabarkan Injil, misi Protestan. Jadi kalau misi Katolik, tokoh utamanya di India ialah Franciscus Xaverius. Kalau misi Protestan, tokoh utamanya ialah William Carey. Jadi nanti ada beda-beda tokoh Katolik, ada tokoh Protestan di sebuah negara. Beda misionaris. Nah itulah yang dikerjakan oleh pietisme, mulai berkembang dan akhirnya lahirlah gerakan-gerakan misi di dunia. Nanti kalau kalian masuk ekumenika, di situ akan kalian pelajari bagaimana lahirnya gerakan ekumene dunia, misi dunia di tahun 1910. Lahirlah misi dunia di Edinburgh. Dan dari misi dunia inilah nanti misi gerakan lembaga misi dunia inilah nanti IMC ya, International Missionary Council, itu nanti yang akan menginjili ke seluruh dunia, termasuklah ke Asia. Jadi misi Protestan itu kemudian berkembang karena lahirnya lembaga-lembaga misi di dunia. Jadi itu tadi teori masuknya ke Indonesia, misi kolonialisme, perdagangan dan penginjilan, lembaga sendi. Jadi gereja-gereja yang lahir karena kolonial itulah GPIB, itu kan karena mereka lahir sebagai gereja kolonial. Kalau lahir gara-gara gereja akibat misi, itulah seperti kita. Misi RMG, misi NZG, DZG itu karena misi. Itu seperti gereja-gereja Batak di Sumatera Utara dan gereja-gereja Halmahera. Itu gara-gara misi sendi. Nah inilah kita lihat bagaimana perkembangan misi Protestan masuk ke Asia. Nanti bagaimana perkembangannya, maka Anerak mulai membahas misi Katolik di bab 7. Baru nanti misi Protestan di bab 8. Setelah itu baru nanti perkembangan. Ada perkembangan misi baik secara Katolik, baik secara Protestan. Kalau misi Katolik dimulai dari Jepang, lalu Cina, dan berakhir di India. Lalu kalau misi Protestan dimulai dari India. Kalau kalian lihat nanti misi Protestan di bab 8 itu karena kolonialisme, kemudian misi, baru lahirlah misi di India, kemudian setelah itu perkembangan misi di Cina sampai nanti kepada
bab 14. Itu menjelaskan perkembangan misi di Filipina. Nah, dengan demikian maka kalian telah memahami secara umum bagaimana gereja Barat membawa misi di Asia, dan bagaimana di Asia terjadi dua kelompok misi yang datang saling menguasai, yaitu misi Katolik dan misi Protestan, dan bagaimana nanti misi Katolik itu akhirnya tergeser oleh misi Protestan, dan akhirnya misi Protestanlah yang menguasai Asia sampai sekarang. Tetapi seperti yang saya katakan 2 minggu yang lalu, walau misi Protestan yang mendominasi, tapi misi Katolik tidak pernah berhenti di Asia. Gereja-gereja Katolik pun berkembang di Asia. Bahkan mereka kalau menurut saya lebih cepat perkembangannya sekarang, karena mereka lebih mengadopsi budaya-budaya lokal dalam ajaran agama mereka, agama Katolik. Kita sangat sulit. Misalnya di kita ada inkulturasi. Kalau kalian pergi ke Borastagi, sebelah kanan itu ada kan gereja Katolik, inkulturasi Karo. Kita belum ada gereja Protestan inkulturasi. Gereja-gereja kita semua tidak ada yang menunjukkan ornamen-ornamen lokal ya. Paling Simalungun saya lihat sudah ada, GBKP sudah ada, tapi gereja-gereja lain misalnya GKPI, GKPS, GKPA misalnya atau HKBP membangun gerejanya kan masih arsitektur Eropa semua. Tidak ada arsitektur Batak. Adakah kalian lihat ada gereja yang besar yang berarsitektur Batak? Enggak ada. Di mana? Enggak ada kan? Enggak ada. Yang ada ialah gereja-gereja Batak yang berarsitektur Barat. Lihatlah gereja-gereja yang besar, yang megah, sampai tinggi sekali di atas sana, menjulang, punya menara. Kalau di gereja timur kan nggak ada menara. Kalau di Jogja misalnya pakai joglo, kita kan tidak ada rumah Batak yang pakai menara kan, atau apa namanya tempatnya yang menjulang, nggak ada. Kalau tradisi Batak nggak ada. Tapi kita semua lihat ada gereja pasti ada menaranya kan. Kalau tidak ada menara nggak gereja itu menurut kita. Nah, inilah kita lihat perkembangan misi Protestan dan Katolik di Asia, dan nanti kita akan pertajam lagi ini di laporan kelompok. Kita tidak akan membahas sekarang bagaimana misi di Cina, di India, di Jepang, di Myanmar, di Thailand, tidak akan kita bahas sekarang karena kita akan bahas lagi nanti itu di tugas kelompok. Demikianlah perkuliahan kita hari ini. Kita jumpa minggu depan. Silakan duduk dengan nyanyi dan doa. Tidak ada yang nyanyi dan doa. Kita mari untuk pertemuan kita pada hari ini, mari kita bernyanyi dari kitab Daniel nomor 15 tadi. Kata keduri, kita nyanyi sama-sama. Kata Sing
Amin. Oke, selamat siang ya.